Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fauzia dengan NIM 101190189. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama mengenai sejarah singkat negara Brunei Darussalam. Brunei diambil dari kata Sanskerta yaitu Varunai, yang awalnya kata itu diambil dari kata Varunatvipa yang artinya Pulau Kalimantan. Hal tersebut disebabkan karena negara Brunei berada di dalam Pulau Kalimantan. Kerajaan Brunei Darussalam adalah kerajaan tertua yang ada di Pulau Kalimantan yang ada pada sekitar abad ke-13 Masehi. Namun, sejarah Cina menyatakan bahwa kerajaan Brunei ini telah ada sejak abad ke-6 Masehi. Hal tersebut terbukti dengan adanya hubungan perdagangan Brunei dengan dinasti Liang yang ada di Cina. Pada waktu itu, kerajaan Brunei lebih dikenal dengan nama Poli dan berubah nama menjadi Polo semasa terjadinya perdagangan dengan dinasti Sung di Cina, dan kemudian menjadi Poni semasa dinasti Ming. Hubungan dengan Cina merupakan hubungan persahabatan dengan titik kerjasama lebih kepada hubungan ekonomi melalui perdagangan yang saling menguntungkan satu sama lain. Islam telah masuk di Brunei Darussalam diperkirakan sekitar abad ke-13 Masehi, yaitu ketika Sultan Muhammad Shah pada tahun 1368 telah memeluk Islam. Dialah Sultan Brunei yang pertama dan yang menjadi penguasa Brunei saat ini merupakan keturunannya. Secara tradisional, Sultan bertanggung jawab terhadap penegakan tradisi Islam. Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan yang ketiga di Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali ini merupakan seorang ahlul bait dan keturunan cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan, sebagaimana tercantum dalam prasasti dari abad ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Sri Begawan yang sekarang menjadi ibu kota dari negara Brunei Darussalam. Brunei mencapai masa kejayaannya pada masa Sultan kelima, yaitu Sultan Bolkiah, dengan berhasil menaklukkan seluruh Borneo. Menurut catatan, Kesultanan Brunei Darussalam ini mempunyai sejarah yang cukup panjang. Secara kultural, hukum yang berlaku di Brunei tidak jauh berbeda dengan Malaysia karena keduanya memang mempunyai akar budaya yang sama. Selanjutnya adalah letak geografis dari negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan sebuah negara kecil yang makmur di utara Pulau Borneo atau Kalimantan dan berbatasan dengan negara Malaysia. Brunei memiliki ukuran wilayah yang tidak begitu luas, yang diperkirakan hanya seluas 2.227 mil persegi. Penduduknya juga relatif sedikit, diperkirakan berjumlah 360.000. Mayoritas penduduknya adalah Melayu, sebagian lainnya adalah pendatang seperti Cina. Pemerintah tidak menerbitkan data lengkap tentang penganut agama yang ada di Brunei Darussalam. Namun salah satu sumber menyebutkan bahwa terdapat 67,2% penduduknya itu Muslim, 13% Buddha, 10% Kristen, dan 10 lainnya menganut keyakinan lainnya. Dan sekitar 20% penduduknya adalah etnis Cina, di mana diperkirakan sebagian di antaranya menganut Kristen dan sebagian lainnya menganut agama Buddha. Selanjutnya adalah jajahan. Sebelum Inggris mulai menguasai Brunei, masa sebelumnya tepat pada tahun 1578 Masehi, pernah terjadi perselisihan antara kalangan internal istana yang melibatkan Sultan Saiful Rizal dengan dua pangeran Brunei yang dikenal dengan nama Perang Kastila. Situasi yang tidak kondusif tersebut dimanfaatkan oleh Spanyol untuk menaklukkan Brunei. Perang tersebut juga berlatar belakang karena Spanyol mengambil Kesultanan Sulu dari Brunei. Tak hanya itu, Spanyol bahkan juga melakukan penyerangan terhadap Kesultanan Brunei. Spanyol menuntut Brunei untuk tidak menyebarkan dakwah Islam di Filipina karena dianggap mengganggu kegiatan misionaris dalam menyebarkan agama Kristen. Selain itu, Spanyol juga menuntut Brunei agar membuka diri terhadap misionaris di kawasan tersebut. Namun, upaya Spanyol untuk menduduki kawasan Brunei tidak membuahkan hasil karena pada saat itu negara tersebut sedang dilanda penyakit yaitu disentri dan kolera. Penyakit tersebut membuat Spanyol mengalami kerugian besar dan pada akhirnya Spanyol meninggalkan Brunei dan mundur kembali ke Manila pada tanggal 26 Juni 1578.
Spanyol begitu kuat dalam menghadapi senjata tetapi lemah dalam menghadapi penyakit. Pendudukan atas Brunei pun akhirnya hanya bertahan selama 72 hari. Kerugian yang diderita Brunei akibat pertempuran tersebut tidak terlalu besar karena tidak lama kemudian Kesultanan Sulu berhasil direbut oleh Brunei. Namun Brunei harus kehilangan Luzon yang menjadi tempat pijakan karena direbut oleh Spanyol. Kekalahan Brunei melawan Spanyol membawa petaka bagi kondisi negara Brunei. Perpecahan antar daerah sudah tidak dapat dihindari lagi. Banyak daerah yang menggunakan momentum tersebut untuk melakukan pemberontakan dan menuntut kemerdekaan dari Brunei. Namun, karena Kesultanan memiliki sikap yang sangat adil terhadap rakyatnya, pemberontakan pun dapat diredam. Namun, pertahanan Brunei kembali jebol. 3 abad kemudian, perpecahan dan pemberontakan kembali terjadi di tanah Brunei yang cukup terkenal pada masa Omar Ali Saifuddin II, tepatnya pada tahun 1839 yang terjadi di Sarawak. Atas jasanya membantu meredamkan pemberontakan tersebut, Sir James Brooke diangkat menjadi gubernur di Sarawak dan menjabat gelar Raja Putih. Namun ternyata Brooke ini memiliki maksud tersembunyi yang dimulai dengan memperluas wilayahnya secara bertahap. Dan hal tersembunyi tersebut ialah ingin menguasai wilayah Brunei secara sepihak tanpa mengikut sertakan Brunei secara tidak langsung adalah penjajahan. Pada tahun 1843, terjadi konflik terbuka antara Brooke dan Sultan yang berakhir dengan kekalahan di pihak Brunei. Sultan akhirnya terpaksa mengakui kemerdekaan Sarawak yang membuat gerakan Inggris menjadi leluasa untuk memiliki kawasan yang lebih strategis. Pada tahun 1846, Brunei Town diserang oleh pasukan Inggris dengan mudah. Sultan Saifuddin II ditangkap dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian untuk mengakhiri pendudukan Inggris atas kota Brunei. Pada tahun yang sama, Sultan Saifuddin II juga dipaksa untuk menandatangani perjanjian Labuan yang berisi penyerahan Labuan kepada pihak Inggris. Pada tahun 1847, Brunei menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat. Wilayah kekuasaan Brunei semakin mengecil, yang sedikit demi sedikit Sultan dipaksa untuk menyerahkan wilayahnya kepada Sarawak. Kekuasaan Brunei sangat terbatas yang membuat Brunei semakin lemah dan tidak berdaya. Kondisi tersebut membuat Sultan Hashim Jalalul Alam Akmadin menandatangani perjanjian Inggris pada tahun 1888 yang meletakkan Brunei di bawah perlindungan Inggris. Ketidakberdayaan Brunei semakin terlihat ketika Sultan mengirimkan warga Inggris ke Brunei untuk membantu menjalankan pemerintahan. Permintaan tersebut baru dipenuhi pada tahun 1906 yang warga Inggris mulai mengirimkan dikirimkan untuk membangun Brunei. Kemakmuran Brunei mulai terlihat sejak ditemukannya minyak di Syria pada tahun 1929. Pembangunan di Brunei sempat terhenti saat terjadinya Perang Dunia yang Kedua. Brunei diduduki oleh Jepang pada tahun 1941 sampai 1945. Inggris tidak mampu mempertahankan Brunei dari serangan Jepang, meskipun sebenarnya Inggris masih memiliki perjanjian protektorat dengan Brunei. Jepang pertama kali datang ke Brunei pada tahun 1941 melalui wilayah Kuala Belait pada tanggal 16 Desember. Jepang masuk ke Brunei dengan membawa sekitar 10.000 tentara. Jepang mulai menguasai Brunei secara menyeluruh setelah berhasil menduduki Bandar Sri Begawan yang merupakan pusat pemerintahan Brunei pada 22 Desember 1941. Kedatangan Jepang ke Brunei disambut oleh rakyat dengan baik karena rakyat Brunei menganggap bahwa Jepang ini membebaskan rakyat dari jajahan kolonial Inggris. Jepang hanya berada di negara Brunei selama 3 tahun. Semua rencana Jepang untuk menarik hati penduduk Melayu berhasil membangkitkan nasionalisme dan semangat anti-nasionalisme pada elit dan sebagian rakyat Brunei bahwa mereka harus bisa berdiri sendiri atau mandiri. Pasca Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami kelemahan akibat kalah dari sekutu yang akhirnya membuat Inggris dengan mudah berhasil menguasai kembali Brunei yang dibantu militer Australia pada tanggal 10 Juni 1945. Kemudian,
kemerdekaan Brunei sempat berkali-kali dijanjikan oleh Inggris mulai tahun 1959, lalu dijanjikan lagi pada tahun 1962 dan tahun 1971 tanpa membuahkan hasil. Yang akhirnya pada tahun 1959 Brunei mengeluarkan sebuah konstitusi baru yang menyatakan pembentukan pemerintahannya sendiri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang selanjutnya adalah pembaruan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam awalnya merupakan negara yang cukup luas, terdiri dari seluruh wilayah Borneo, Filipina, dan pulau-pulau Sulu. Sebelumnya, aturan hukum Islam telah diterapkan di Brunei Darussalam pada masa Sultan Hasan 1605 sampai 1619, sebelum kolonial Inggris datang. Bahkan aturan hukum Islam tersebut diperlakukan sebagai undang-undang atau kanun yang disebut dengan hukum kanun Brunei. Pada masa Sultan Jalilul Jabbar, pengganti dari Sultan Hasan, hukum kanun Brunei kemudian disempurnakan lagi. Setelah kedatangan Inggris, sekitar tahun 1847 Masehi, Sultan Brunei melakukan perjanjian dengan pemerintah Inggris, yang mana isi perjanjian tersebut ialah pemerintahan Inggris diberi wewenang untuk menangani kasus pertikaian yang terjadi antara sesama warga Inggris di Brunei dan antara warga Inggris dengan warga negara lain. Tentu saja, perjanjian ini memberikan pengaruh terhadap perubahan di bidang hukum Brunei. Awalnya, imbas dari kebijakan tersebut ialah kemenangan hukum kanun Brunei yang bersifat Islami menjadi dipersempit. UU tersebut akhirnya mengatur hanya sebatas masalah perdata dengan lahirnya Muhammadan Law Enactment nomor 1 tahun 1911 Masehi. UU tersebut secara khusus hanya mengatur sejumlah persoalan seperti ibadah, pernikahan, dan perceraian muslim. Disusul pada tahun 1913 dikeluarkannya PP tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian yang disebut dengan Muhammadan Marriage and Divorce Enactment nomor 2 tahun 1913. UU Majelis Ulama Islam, Adat Negeri, dan Mahkamah Agung kemudian lahir pada tahun 1955 untuk menyatukan semua UU yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun beberapa materi yang menjadi poin pembaharuan hukum keluarga yang ada di Brunei adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembatalan pertunangan. Pembatalan pertunangan oleh pihak laki-laki baik secara lisan maupun tulisan berakibat pada pihak lelaki harus membayar sejumlah mas kawin kepada perempuan dan memberikan biaya pembelanjaan secara sukarela untuk persiapan perkawinan. Jika yang membatalkan adalah pihak perempuan, maka harus mengembalikan hadiah pertunangan bersama dengan uang yang diberikan secara sukarela. Pembayaran ini bisa didapatkan melalui pengadilan. Kemudian yang kedua, pendaftaran nikah. Terkait pendaftaran nikah di Brunei, yang berhak menjadi pendaftar nikah cerai selain qadhi besar dan qadhi-qadhi adalah imam masjid. Pasalnya, imam-imam tersebut telah mendapatkan kuasa sebagai juru nikah dari sultan atau yang diberi kuasa oleh hukum untuk muslim, sehingga keberadaan mereka menjadi penting karena sebagai tertib administratif pernikahan di negara tersebut. Walaupun demikian, pencatatan pernikahan ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Aturan ini merupakan reformasi hukum keluarga di Brunei yang sifatnya regulatori. Namun perlu diketahui bahwa keberadaan pencatatan nikah ini merupakan bentuk ijtihad istilahi dalam rangka menjaga kemaslahatan dari 5 kemaslahatan. Kemudian yang C adalah wali nikah. Dalam hal persetujuan, kedua mempelai harus menyetujui pernikahan yang dilaksanakan. Selain itu, persetujuan wali mempelai putri harus ada atau persetujuan qadhi yang mempunyai kewenangan bertindak sebagai wali raja, atau jika tidak terdapat wali nasab atau wali nasab tidak menyetujuinya pernikahan dengan alasan yang tidak masuk akal. Hal ini sesuai dengan mazhab Syafi'i yang mengharuskan adanya persetujuan wali. Di Brunei pun demikian aturan ini berlaku, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah persyaratan wali diperuntukkan bagi gadis saja atau juga janda. Kemudian yang D, perceraian. Perceraian dilakukan suami. Dalam masalah perceraian ini, ketentuan di negara Brunei tergolong kontroversial. Apabila perempuan diceraikan qabla dukhul, perempuan tadi tetap berhak untuk dirujuk kembali oleh suami karena perempuan yang cerai qabla dukhul tetap memiliki masa iddah. Demikian tertuang dalam UU Brunei. Peraturan ini jelas berbeda dengan kebijakan di negara muslim lainnya.
Peraturan tersebut juga bertolak belakang dari kesepakatan para imam mazhab fikih bahwa perempuan yang ditalak sebelum disetubuhi tidak memiliki masa iddah. Ketentuan tersebut juga bertolak belakang dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 49. Kemudian yang kedua, talak tebus. Talak tebus terjadi jika antara suami dan istri melakukan perceraian dengan tidak adanya kerelaan atau persetujuan dari suami untuk bercerai. Melalui cerai tebus ini, kodi akan memutuskan beberapa tarif yang harus dibayarkan yang disesuaikan dengan kemampuan para pihak. Setelah itu perceraian dapat didaftarkan. Kemudian yang ketiga, talak fasak. Sebagaimana talak tebus yang disiapkan untuk perempuan jika ingin menggugat suaminya, ada alternatif lain, yaitu diberikan kepada istri yang ingin bercerai adalah melalui fasak. Fasak dapat dilakukan asalkan pihak istri memberikan pernyataan di depan dua saksi serta menyatakan sumpahnya. Melalui fasak ini, pihak istri yang diceraikan bisa mengajukan mut'ah di pengadilan. Baik talak tebus maupun fasak, keduanya mengharuskan istri mengeluarkan biaya penebusan atas dirinya jika menginginkan perpisahan. Kemudian yang keempat yaitu hakam atau arbitrator. Penunjukan seorang hakam atau arbitrator diatur dalam undang-undang di Brunei. Hakam ditunjuk oleh seorang qadhi untuk menjadi pihak penengah saat terjadi konflik pernikahan. Sebagai pihak yang mengangkat hakam, qadhi juga memiliki wewenang untuk mengganti hakam satu dengan hakam yang lain. Ada beberapa alasan penggantian. Pertama, qadhi tidak setuju dengan adanya hakam. Kedua, ketika hakam berpendapat bahwa antara suami dan istri yang dia mediasi memenuhi syarat untuk cerai, akan tetapi tidak memiliki alasan yang tepat untuk bercerai. Hakam memiliki otoritas mempengaruhi perceraian. Sebab itu, posisi hakam sangat menentukan nasib perkawinan seseorang, baik keadaan perkawinan itu ingin dipertahankan atau ingin diakhiri. Brunei mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Keberadaan hakam juga merupakan pengaruh dari aliran mazhab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Khairia dengan NIM 101190181. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait poin perceraian. Yang kelima, rujuk. Undang-undang mengenai rujuk di Brunei Darussalam juga diperbolehkan saat istri sudah ditalak baik talak 1, 2, atau 3 dan belum berakhir pada masa iddahnya. Pada masa itu, suami dan istri harus tinggal bersama dengan syarat tidak melewati batas atau aturan agama. Jika sudah putusan perceraian pengadilan sudah jatuh, lalu pihak suami menyatakan ingin rujuk kepada pihak istrinya dan si istri menerima permintaan itu, maka qadhi melakukan otoritasnya untuk memerintah istri tinggal bersama suaminya sebagaimana sebelumnya. Dengan demikian, unsur kerelaan istri merupakan syarat utama untuk rujuk. Yang keenam, surat kematian. Kematian suami bisa menjadi alasan bagi istri untuk menikah kembali. Namun jika diyakini bahwa suaminya memang benar-benar telah wafat atau tidak diketahui kabarnya dalam kurun waktu yang cukup lama, pihak istri yang ditinggal mati oleh suaminya bisa menikah kembali dengan syarat asalkan istri memegang surat kematian suami dalam birth and registration announcement. Jadi kesimpulannya, Islam telah masuk ke Brunei Darussalam diperkirakan pada abad 13 Masehi, yaitu ketika Sultan Muhammad Shah pada tahun 1368 telah memeluk Islam. Kesultanan Brunei Darussalam mempunyai sejarah yang cukup panjang. Secara kultural, hukum yang berlaku di Brunei tidak jauh berbeda dengan Malaysia, karena keduanya memang mempunyai akar budaya yang sama. Meskipun sejak tahun 1888 sampai 1984, Brunei menjadi negara protektorat Inggris. Sebagaimana tujuannya kolonialisme lainnya, keberadaan Inggris cukup memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan hukum di negara tersebut. Inggris berupaya untuk memisahkan antara hukum Islam dengan negara, yang mana sebelumnya Brunei Darussalam telah menggunakan hukum Islam terkait permasalahan hukum keluarga. Tetapi Inggris membiarkan sistem hukum Islam berlaku di Brunei. Walaupun ikut campur, yang mereka lakukan adalah menempatkan Islam di bawah wewenang para sultan, sehingga agama menjadi kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya. Sistem hukum dan pengadilan mereka lebih banyak dipengaruhi oleh hukum adat Inggris sampai dekade
dekade sekarang ini, kecuali hukum-hukum agama Islam. Undang-Undang Majelis Ulama Islam, Adat Negeri, dan Mahkamah Agung kemudian lahir pada tahun 1955 untuk menyatukan semua undang-undang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun beberapa materi yang menjadi poin pembaruan hukum keluarga ada di Brunei adalah sebagai berikut, yaitu pembatalan pertunangan, pendaftaran pernikahan, wali nikah, dan perceraian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.